Film diawali dengan seorang pemuda bernama Kapten Zong yang adalah seorang polisi sedang berkunjung di sebuah tempat sambil berteleponan sama seorang wanita yang sepertinya mereka akan bertemu selama 6 bulan gak pernah pulang. Wanita itu menyuruhnya untuk masuk ke sebuah tempat yang disebut Wu Bar. Chong pun masuk dan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun yang ketiga Wu Bar sendiri. Sesampainya di dalam ruangan, dia ingin diwawancarai oleh beberapa wartawan, namun dia tidak mau. Kemudian ia pun menanyakan di mana ruangan 7. Selagi masih menunggu konfirmasi dari pelayan, ia pun ditemui oleh bos Wu Bar, namanya Wu Jiang. Wu Jiang bilang kalau wanita yang bernama Miao yang tadinya janjian sama dia itu masih belum datang. Sementara itu, Wu Jiang mengajaknya untuk melihat sekeliling di dalam ruangan bar tersebut. Dan dari situ, Zhong sudah mulai curiga bahwa sedang ada yang tidak beres. Wu Jiang pun akhirnya menunjukkan dan menyuruh Zhong masuk terlebih dahulu ke ruangan 7. Karena ia ada sedikit urusan mengobrol sama klien enak-enaknya sebentar. Zhong tiba di dalam ruangan dan didatangi oleh seorang wanita botak tapi cantik sambil menawarkan sesuatu. Namun Zhong tidak tertarik. Tak lama kemudian datang seorang wanita lain yang berambut merah maron dan menyuruh wanita botak tadi keluar dan jangan mengganggu Zhong. Dan ternyata wanita tersebut adalah wanita yang ditungguin oleh Zhong, namanya Miao. Zhong pun menatap Miao dengan tatapan aneh dan melarangnya merokok sambil menanyakan kenapa penampilan Miao jadi berubah seperti anak nakal setelah 6 bulan tidak bertemu. Selain itu, dia juga bertanya kepada Miao kenapa bercerita kepada Wu bahwa profesinya adalah pembisnis dan bukan seorang polisi. Dan Miao bilang, itu memalukan baginya jika ia harus jujur. Sebaliknya Miao juga menanyakan luka yang ada di pipi kanan Zhong. Dan ternyata itu adalah bekas luka dari aksi penyelamatan seseorang yang ingin melakukan bunuh diri. Setelah itu, Zhong menanyakan kepada Miao kenapa bisa bertemu dengan bos Wu. Namun sebelum Miao jawab, Wu Jiang tiba-tiba masuk dan duduk di samping Miao. Dan Miao memperkenalkan bahwa Wu Jiang adalah pacarnya. Namun Zhong secara spontan menatap Wu dengan tatapan tak suka. Melihat hal itu, bos Wu pun langsung saja keluar meninggalkan kembali mereka berdua. Ternyata Miao adalah anaknya Zhong, dan Zhong sendiri melarang putrinya untuk berhubungan dengan seorang Wu. Namun Miao membantah karena kesal akan Zhong yang selama ini bahkan sampai ibunya meninggal pun jarang di rumah atau memberi perhatian sebagai seorang ayah. Tiba-tiba saja, Zhong keluar dari ruangan dan ingin melerai keributan yang dilakukan oleh pelanggan lain. Di waktu yang bersamaan, juga bos Wu ada di situ dan sudah terlebih dahulu melumpuhkan pelaku percobaan bunuh diri tersebut. Setelah itu, Zhong mengajak Miao duduk dan ingin mengobrol lagi. Namun tiba-tiba saja, saat pesta kembali ingin dilanjutkan, ada suara keributan lagi. Langsung saja Zhong kembali beranjak dan mengejar, dan ia melihat beberapa orang dikurung untuk disandra oleh orang-orangnya bos Wu. Dan sekilas saja Kapten Zhong dipukulin dari belakang dan langsung terjatuh. Miao pun berlari menemui ayahnya, namun ia dipisahkan oleh orang-orangnya bos Wu tadi. Ternyata yang memukuli Kapten Zhong adalah bos Wu sendiri. Kemudian Kapten Zhong diikat di kursi dan terlihat sedang negosiasi bersama Wu Jiang dan bercerita tentang masa lalu. Ternyata bos Wu telah mengetahui identitas Zhong sebagai seorang polisi. Selagi bos Wu asik teleponan, Kapten Zhong mencoba untuk melepaskan diri, namun gagal karena bos Wu kembali. Dan lagi-lagi mereka bercerita tentang Zhong yang pernah tertembak di masa lalu waktu mengejar seorang penjahat. Setelah itu, bos Wu keluar lagi dan mengangkat telepon, dan kini saatnya Zhong melepaskan diri yang kedua kali dan berhasil
namun hampir saja gagal karena salah satu dari mereka masuk, namun sempat diatasi oleh Kapten Jong. Jong pun lepas dan masuk di dalam salah satu ruangan rahasianya Bos Wu. Di situ ia melihat beberapa hal seperti gambaran kehidupan di masa lalu, serta target dan strategi seorang Bos Wu. Kapten Jong hampir saja ketahuan karena Bos Wu tiba-tiba masuk juga. Setelah itu, Kapten Jong pun keluar dan menemui putrinya yang sedang berpura-pura ke kamar mandi. Di sana ia meminta pertolongan untuk diberikan ponsel karena ponselnya sudah disita oleh Bos Wu. Lalu Miao pun keluar dan membuat keributan dan memukuli kepala Bos Wu hingga terluka. Dan selang keributan itu, ia menyelipkan satu ponsel untuk ayahnya yang sedang bersembunyi di dekat situ juga. Kemudian Kapten Jong pun menelpon letnannya dan memberitahu tentang kondisi di dalam dan menanyakan apa maunya Bos Wu Jiang. Kapten Jong pun ketahuan dan dikejar oleh beberapa anak buahnya Bos Wu. Namun Jong berhasil melumpuhkan mereka. Oleh karena itu, kini Bos Wu mengancam akan menyakiti putrinya Miao kalau Jong tidak menyerahkan dirinya. Kapten Jong pun menyerah dan ia bersama putrinya beserta orang lain di situ dikurung di dalam ruangan penyanderaan. Dan di situ, Kapten Jong bertemu dengan beberapa orang yang dulu pernah ketemu waktu menangani suatu masalah. Setelah itu, Jong memanggil Bos Wu dan mengajaknya untuk bernegosiasi di ruangan pribadi. Di sana pun Bos Wu menceritakan tentang kehidupannya di masa lalu sebagai seorang petarung. Lantaran, Kapten Jong penasaran dan bertanya soal kakinya Wu Jiang yang sedang pincang. Mendengar ceritanya Bos Wu, akhirnya Kapten Jong sedikit yakin bahwa Bos Wu masih ada hati nuraninya dan sepertinya ia adalah orang yang baik. Tapi di sisi lain, Jong juga sedang memperhatikan seorang penembak jitu yang sedang membidik Wu Jiang dari kejauhan. Berkali-kali Jong melarang Bos Wu untuk duduk, maksudnya adalah supaya tidak tertembak. Namun Wu Jiang tetap duduk dan tembakan pun dilepaskan tapi tidak tembus, hanya sampai pada kaca anti peluru saja. Mendengar suara tembakan, letnan polisi yang telah membuat kesepakatan pembebasan sandera menelpon dengan video call kepada Bos Wu untuk memastikan kondisi yang terjadi. Kesepakatan antara Wu dan letnan hampir saja batal, namun Kapten Jong menawarkan untuk membantu Bos Wu dengan membawa masuk orang yang diinginkan olehnya dan melepaskan semua para sandera. Kemudian karena tawar-menawar, lagi-lagi nyaris untuk gagal. Kemudian Wu Jiang menawarkan untuk bertarung melawan anak buahnya yang paling kuat. Bila Jong menang, maka seluruh sandera boleh dibawa keluar, tapi kalau kalah, hanya boleh keluar sendirian untuk menjemput orang yang diinginkannya masuk itu. Terlihat Miao putrinya tidak mengizinkan, namun Jong tetap menerimanya demi keselamatan banyak orang. Pertarungan pun terjadi dan Jong hampir saja kalah, walau pada akhirnya dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Sesuai kesepakatan, Bos Wu memperbolehkan putrinya atau orang yang diinginkan Jong untuk keluar. Namun Miao tetap memilih menemani ayahnya sampai masalah selesai dan membiarkan sandera yang lain duluan yang dikeluarkan. Kemudian beberapa sandera pun dibebaskan dan Jong juga ikut keluar untuk menjemput Wei Xiaofu dengan waktu 10 menit saja diberikan oleh Bos Wu. Awalnya Wei Xiaofu sempat menolak untuk ikut masuk karena mengkhawatirkan keselamatannya. Namun mengingat kebaikan polisi terhadap dirinya dan Jong juga sebagai seorang polisi menjamin keselamatannya di dalam, akhirnya dia memutuskan untuk ikut masuk dengan dilengkapi pakaian anti peluru. Sesampainya di dalam, Wei disuruh untuk melepaskan helmnya. Walau sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya dia melepaskan sendiri. Setelah itu Bos Wu pun memulai proses dengan memutarkan sepotong video yang membuat semua sandera di situ kaget. Bahkan Kapten Jong dan Wei Xiaofu juga ikut terkejut bahwa wanita itu adalah korban kasus pembunuhan di waktu yang lalu
Yang menjadi tersangka pelakunya adalah Wei Xiaofu sendiri, dan saksi-saksinya pada waktu itu adalah para sandera di situ, dan Kapten Zhong juga sempat ingin mengatasi masalah itu, namun terkendala dari istrinya yang sedang mengalami kemalangan pada waktu itu. Dan wanita yang menjadi korban tersebut bernama Mei, yang adalah adik kandungnya dari Bos Wu sendiri, yang sudah lama tidak pernah bertemu. Dari alur cerita kebenaran yang ada, awalnya Wei melakukan pencurian di dalam sebuah apotik untuk menyelamatkan ibunya yang sedang sakit, karena tidak mempunyai uang sama sekali. Di dalam apotik yang sama, juga Mei adiknya Bos Wu sedang membeli obat tidur dalam jumlah yang banyak. Sudah dicurigai akan melakukan tindakan bunuh diri dengan mengkonsumsi obat tersebut dalam jumlah yang tak wajar. Saat Wei Xiaofu ketahuan, dia diancam untuk dilaporkan ke polisi. Namun Wei mengancam balik dengan menodorkan sebilah pisau dan mengancam membunuh Mei yang sudah ditarik saat berteriak di sampingnya pura-pura menelpon polisi. Namun pada kejadian yang sama, mantan pacarnya Mei juga muncul di situ. Dan Mei pun melihatnya, tiba-tiba saja Mei berteriak, "Bunuh saya!" Yang mana pisau yang dipegang oleh Wei Xiaofu masih tertodor di lehernya. Namun Wei menjadi merasa takut, tapi tiba-tiba saja Mei menekan lehernya sendiri ke arah pisau dan terjadilah luka yang sangat serius. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun sudah tidak tertolong lagi. Sejak saat itu, Wei Xiaofu menjadi tersangka dan dipenjara. Saat di rumah sakit, kondisi Mei juga ditemukan dalam kondisi sedang hamil. Ternyata dendam Wu Jiang selama ini hanya sebuah kesalahan pahaman saja, karena ternyata adiknya memang ingin bunuh diri. Meski memang telah masuk akal baginya, namun Wu Jiang tetap tidak bisa terima akan hal itu terjadi pada adiknya. Dan sekejap, ia melakukan penembakan. Namun Kapten Zhong yang sudah curiga akan aksinya, lebih dahulu menembakinya untuk melumpuhkan dan menggagalkan niat buruknya. Tetapi tiba-tiba saja, dari belakang Kapten Zhong ditodong dengan pisau oleh salah satu anggotanya Bos Wu, namanya Kun. Setelah melihat gambar tato di tangannya dan dicocokkan dengan salah satu foto yang ada, ternyata pria itu adalah pacarnya Mei, adiknya Bos Wu. Dan terjadilah tambahan penjelasan lagi dari pria itu tentang riwayat kematian Mei, kekasihnya yang juga adalah adiknya Wu Jiang. Memang dalam hal ini Wu Jiang sebagai seorang kakak bagi Mei salah. Namun Kun lebih merasa bersalah dan ingin menembaki kepalanya sendiri dengan pistol yang ada di tangannya. Namun lagi-lagi Kapten Zhong sebagai seorang polisi telah siaga untuk menyelamatkannya. Mendengar suara ledakan tembakan tersebut, anggota polisi lainnya yang sudah siaga dari luar langsung masuk. Dan terjadilah baku tembak. Alhasil, semua anak buah Bos Wu tewas. Melihat keadaan tersebut, Wu Jiang pun langsung membawa kabur Miao putrinya Kapten Zhong. Dan Kapten Zhong langsung mengejarnya dan mereka pun bertemu di sebuah tempat, yaitu area rel kereta api. Di situ Bos Wu mengancam untuk membunuh Miao dan mempertontonkan kepada Kapten Zhong bagaimana situasi 5 tahun yang lalu terjadi pada adiknya Mei. Namun Kapten Zhong hanya memohon untuk melepaskan putrinya tanpa harus ada yang terluka di antara mereka. Kemudian Wu Jiang meminta pistolnya Kapten Zhong, kalau tidak, ia akan menancapkan pisaunya di leher Miao putrinya Kapten Zhong. Setelah pistolnya diambil, lalu dikembalikan lagi ke Kapten Zhong dan menyuruh Kapten Zhong untuk menembaki kepalanya sendiri atau putrinya yang akan jadi korban. Demi putri kesayangannya, Kapten Zhong menuruti permintaannya Wu Jiang dan menembaki kepalanya sendiri. Namun ternyata pelurunya kosong. Wu Jiang berbohong kalau dia bilang telah menyisakan 1 peluru lagi, yang sebenarnya adalah dia telah membuang semuanya saat dia meminta pistolnya dari Kapten Zhong. Wu Jiang pun melepaskan Miao dan membiarkan mereka berdua pergi. Namun Kapten Zhong tak ingin bila Wu akan melakukan tindakan bodoh, yaitu bunuh diri. Beberapa kali Kapten Zhong mencoba menyelamatkannya, namun tetap gak bisa. Bahkan Kapten Zhong sendiri sampai mengalami luka tusukan dan tembakan. Dan Wu Jiang memilih untuk ditabrak kereta api.
Setelah itu, letnan beserta anggota polisi lainnya pun datang untuk menyelamatkan Kapten Jong, yang sudah berbaring tak berdaya di pinggir rel dan membawanya ke rumah sakit. Dan film pun tamat. Pesan moral dari film ini adalah, jangan pernah mengabaikan perhatian kita bagi orang yang kita kasihi, apalagi itu keluarga. Karena biarpun sedikit yang bisa kita berikan, namun itu sangat berarti bagi mereka.